Juara 7 Fase Dira. Bareng Dira Larasati di Juara 7 versi Dira. Roda kehidupan kan berputar ya teman Indika. Ada kalanya orang tuh yang dulunya kaya raya, bisa aja tuh tiba-tiba jatuh miskin. Ada beberapa hal-halnya yang tanpa lo sadari ternyata 7 hal ini bisa membuat lo bisa jatuh miskin. Penasaran gak sih di urutan nomor 7? Ini dia. Juara di nomor 7. Juara kita di nomor 7 adalah, nggak bisa dibilang juara sih ya. Tapi ini adalah buat lo yang terutama paling basic banget, menolak untuk membuat anggaran. Ya kan, hal yang simpel tanpa disadari. Karena setiap orang itu pada dasarnya harus menyusun anggaran belanja bulanan dengan sangat baik. Karena cara ini ngebantu seseorang dalam mengendalikan pengeluaran, menghitung budget pengeluaran untuk waktu sebulan sesuai dengan pemasukan, dan dengan begitu nggak ada yang namanya pengeluaran berlebihan. Belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Tapi sayang banyak orang yang nggak mau dan sulit banget ngebuat anggaran tertentu karena terlalu sibuk ngurusin pekerjaan sehari-hari. Ingat teman Indika, kalau kita nyusun anggaran itu adalah sangat yang paling terpenting. Karena kebiasaan seperti ini, kalau lo nggak lakukan itu bisa membuat boncos dan tidak ada yang namanya budgeting, alhasil ya loss aja, nggak punya tabungan. Yang penting segala keinginan harus bisa terpenuhi. Kalau lo tipikal orang yang ogah banget untuk ngebuat anggaran, siap-siap jatuh miskin kayaknya ya. Juara di nomor 6. Juara kita di nomor 6, yaitu ternyata adalah gaya hidup yang tidak sesuai dengan budget. Dikit-dikit pay later, butuh ini pay later dulu. Dikit-dikit gesek kartu kredit tuh. Itu kan berarti tanpa lo budgetin kan. Kalau udah sampai menggunakan uang darurat ini ya, alat bayar ini. Tuntutan gaya hidup emang gak jarang lah, gak buat orang tuh bisa tiba-tiba kismin teman Indika. Tapi gimana enggak? Kadang kan kita mau memenuhi gaya hidup itu butuh uang dalam jumlah yang besar. Jangankan buat lo beli barang-barang yang branded, makan di resto, hang out di waktu weekend, itu aja lo bisa nguras dompet banget. Selagi bisa berhemat, coba deh untuk lo berhemat. Gak perlu ngikutin gaya hidup orang lain karena pada dasarnya tuh gak mampu dan lebih baik hidup apa adanya agar kondisi finansial juga jadi gak terganggu. Hemat itu bukan berarti pelit, cuma perlu mengurangi biaya-biaya yang gak penting dan yang gak seharusnya terjadi. Jadi kan demikian uang lo itu dalam jumlah berapapun masih tetap aman. Makan masih bisa enak di akhir bulan. Gak harus makan yang irit-irit teman Indika ya. Jadi yang paling terpenting itu adalah hidup harus sesuai dengan budget. Jangan sampai kita jadi warga-warga BPJS. Budget pas-pasan, jiwa sosialita. Juara di nomor 5. Juara di nomor 5, membeli sesuatu secara asal-asalan. Siapa yang kalau e-commerce scrolling karena kebawa murah padahal nggak butuh, nggak tahu juga nih barangnya modelannya kayak apa, tapi kita langsung asal check out. Jujur, emang ngontrol nafsu belanja tuh sulit banget dilakuin. Shopaholic ya sebutannya, karena orang-orang yang tipenya seperti itu belanja adalah suatu keharusan. Tanpa belanja hidupnya bakal terasa sangat hampa dan juga kosong. Nah, kalau lo ngerasain hal itu, buru-buru tersadar ya teman Indika, nih makanya gue sadarin nih. Sehobi apapun lo belanja, coba untuk kontrol ya hasrat belanja lo dengan baik. Jangan terlalu sering berpergian, terutama ke mall atau buka-buka e-commerce kalau nggak pengen uang lo di dompet cepet habis dan juga di rekening. Sebelum lo pergi belanja, pertimbangin manfaat dan seberapa penting barang itu bagi kelangsungan hidup lo. Aduh, kalau ditanyain itu aku gak bisa menjawabnya ya, karena aku pengen aja jawabannya. Kalau gak terlalu penting dan juga ngedesek ya lebih baik gak usah dibeli ya teman Indika. Lebih bagus uangnya dialihin untuk hal-hal yang jauh lebih penting dan juga memberi manfaat yang maksimal. Mungkin traktir pasangan gitu misalnya, kan enak. Mungkin uang habis, tapi kan asmaranya bisa terus terjalin dan makin mesra dan romantis. Juara di nomor 4. Juara kita di nomor 4 teman Indika, ini dia. Semoga
lo nggak termasuk dalam kategori ini ya. Karena gue yakin di era sekarang tuh kita udah melek banget sama yang namanya investasi dan juga tabungan. Kalau kita mengabaikan tabungan dan juga investasi, udah jelas sangat membahayakan ya. Karena siapa bilang tabungan dan investasi itu nggak penting? Siapa yang ngomong? Di era modern seperti sekarang kayak keterlaluan kalau kita nggak punya tabungan ya. Dua instrumen keuangan ini tuh sangat penting banget buat dipertimbangkan. Orang yang memiliki tabungan dan juga investasi itu bisa dipastikan akan bahagia dan terjamin di hari tuanya. Orang itu nggak perlu memikirkan biaya hidup di masa tua karena udah mempunyai pundi-pundi uang yang dipersiapkan sewaktu muda. Dan selama uang yang ditabung atau diinvestasikan itu dibiarkan mengendap, percaya deh teman Indika, kalau jumlahnya akan bertambah dari waktu ke waktu, apalagi lo mampu mengelola keduanya dengan baik, maka tabungan dan investasi bakal memberi lo banyak keuntungan ya. Semoga masa pensiun kita bisa bermandikan uang ya Teman Indika, amin. Juara di nomor 3. Dan di juaranya nomor 3 adalah tentang pemakaian kartu kredit yang berlebihan. Memakai kartu kredit boleh. Itu kan adalah alat bayar ya teman Indika. Otomatis apapun ketika lo menggunakan itu, lo gak boleh bayar minimum payment. Harus bayar full, dipakai 1 juta di bulan ya dibayar juga 1 juta, oke? Karena kartu kredit itu akan memberikan banyak manfaat kalau digunakan secara bijak. Kalau lo asal gesek aja, yang ada justru kondisi finansial bakal terguncang dalam waktu dekat. Lo yang tadinya gak punya utang, mendadak bakal punya utang. Tagihannya harus lo cicil setiap bulan. Nah gak mau dong. Walaupun lo mampu membayar tagihan kartu kredit, ada baiknya lo memperhatikan penggunaan kartu sakti ini ya. Karena kan kalau kita menggunakan kartu kredit justru berhemat sebenarnya. Misalnya buat kedapatin promo atau diskon di merchant tertentu. Nah kalau di luar daripada manfaat itu, coba sebaiknya nggak perlu menggunakan kartu kredit selagi bisa bayar pakai uang tunai. Apa salahnya menggunakan uang tunai? Jadi nggak perlu berhutang dan terjerumus masalah finansial kan? Juara di nomor 2. Juara kita di nomor 2 adalah tentang lo yang tidak menyisihkan dana darurat. Emang pinter banget Dira menyisihkan dana darurat untuk kepentingan dan kemaslahatan kita bersama. Of course. Dana darurat kan dipakai untuk hal-hal yang darurat. Bukan berarti hal yang keinginan lo yang lagi darurat itu dijadikan keutamaan ya. No, bukan itu. Uang atau pendapatan yang lo peroleh itu bukan aja dialokasiin buat memenuhi kebutuhan pokok, nabung atau berinvestasi. Dan ini dana darurat itu adalah penting teman Indika. Dana diperuntukkan khusus buat membiayai hal-hal yang sifatnya darurat. Kalau peristiwa yang sifatnya darurat kan seringkali menghabiskan banyak uang. Misalnya laptop lo rusak, handphone lo rusak ya. Karena kan itu untuk keperluan pekerjaan. Coba bayangin kalau lo ditimpa kemalangan, kayak sakit lah. Biaya pengobatan nanti gimana? Dan mencapai belasan atau puluhan juta rupiah, lo mau pakai gunain apa gitu kan. Kan lebih terpenting adalah ya memang kalau kita ada asuransi gitu. Terus tapi yang lebih enak lagi kalau kita pakai menggunakan si dana darurat ini. Uang banyak sekalipun itu bisa aja gak cukup buat membiayai kejadian darurat kayak gitu. Makanya coba sisihin deh 10 sampai dengan 15% penghasilan bulanan lo buat dana darurat. Baru nextnya lo boleh untuk berinvestasi dan juga tabungan. Alhasil kalau lo dengan treatment-treatment ini lancar, ya amin juga. Semoga nanti kehidupan kedepannya bakal jauh lebih sejahtera teman Indika. Tapi balik lagi ya, pribadi orang kan masing-masing tuh berbeda. Enggak segala-galanya itu untuk tabungan. Ada hal-hal yang lebih penting yang dialokasikan, misalnya ngurus orang tua dan lain-lain. Itu adalah hal yang paling utama. Juara di nomor 1. Juara kita di nomor 1 adalah habit-habit suka meminjam uang. Dari kata minjem aja udah mulai agak sedikit ya iyalah ya gitu kan. Kalau kita meminjamkan uang pada orang lain ini merupakan perbuatan yang mulia. Terutama kalau orang yang tersebut benar-benar sangat membutuhkan. Tapi ada kalanya kalau kita suka meminjamkan uang ini, kebiasaan-kebiasaan yang ya jarang lah ya orang tuh berhasil akan meminjamkan uang itu. Karena satu gak dapat keuntungan, yang kedua kan kita akan potensi dirugikannya jauh lebih besar. Sah-sah aja kalau lo pengen meminjamkan uang pada orang lain teman Indika, tapi perhatiin siapa yang mau minjam dan juga jumlah yang dipinjam. Kalau lo mengenal si peminjam atau jumlah yang dipinjam terlalu besar, kayak lebih baik langsung tolak aja ya. Karena hal ini berpotensi merugikan diri sendiri, dan ini berlaku juga buat lo yang suka lo minjam-minjam uang. Of course, itu tidak pernah akan membawa lo ke dalam keuntungan ya. Justru malah rugi, lo capek-capek cari kerja tapi cuma buat bayar utang. Gak perlu memaksakan diri lo meminjamkan uang kalau masih takut dicap baik sama orang lain gitu ya. Takutnya gue disangkanya jahat, gue disangkanya
nggak sayang lah atau apa. Nggak perlu teman Indik ya. Kalau kita nggak mampu memberi pinjaman, buat apa diteruskan? Toh baik enggaknya kan nggak bisa dinilai dari sikap dan perbuatan kita perkara minjemin uang doang. Semoga aja dari nomor 1 sampai dengan nomor 7 ini bisa membuat lo sedikit tergugah hatinya untuk lebih banyak menabung di era-era model sekarang yang serba sulit teman Indik ya. Terima kasih udah mendengarkan gue dari jam 4 sore tadi sampai sekarang udah di jam 8 malam. Gue pamit undur suara dulu ya. Happy weekend, ketemu lagi nanti di hari Senin masih di program dan juga jam yang sama. Dira pamit undur suara, selamat malam dan selamat beristirahat. Bye. Indika FM, menemani kamu di mana aja.